Bu Yus, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas peluang yang Bu Yus berikan untuk membantu saya menyelesaikan salah satu tugas CGP kali ini. Namun sebelumnya Bu Yus, saya akan perkenalkan terlebih dulu apa bentuk tugas ini dan mengenai apa. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari CGP sedang membahas materi tentang pengambilan keputusan. Materi ini merupakan materi keterampilan dari yang harus dikuasai oleh CGP tentang bagaimana cara mengambil keputusan. Nah, untuk tugas kali ini kami diberikan beberapa kasus, kemudian kasus tersebut diminta pandangan dari rekan kerja CGP untuk menanggapi sebagai pengalaman juga bagi CGP bagaimana dari pihak lain atau teman sejawat dari CGP untuk mengambil keputusan. Nah, itu mungkin nanti sekilas tentang tugas kami yang luas ya. Nah, pada kesempatan hari ini seperti yang sudah sebelumnya saya beritahukan ke Bu Yus, kita akan membahas tentang kasus mengenai Pak Dodi. Nah, jadi ringkas tentang kasus beliau ini, kita ketahui kalau Pak Dodi ini merupakan salah seorang guru matematika yang memiliki potensi atau kompeten yang bagus di sekolah tersebut. Namun karena sesuatu hal, Pak Dodi ini telah melakukan pelanggaran. Nah, sehingganya sekolah memutuskan untuk tahun depan itu kontrak kerja dengan Pak Dodi ini diputuskan. Nah, alhasil Pak Dodi tentunya tidak bekerja lagi di sekolah tersebut. Namun karena Pak Dodi merupakan salah seorang guru yang sangat gigih dan ulet, beliau kembali mencoba mendaftar sebagai staf pengajar di sekolah lain. Nah, tetapi syarat pendaftaran beliau di sekolah ini tentunya harus adanya pengisian form tentang kinerja beliau di sekolah sebelumnya. Nah, di sini yang menjadi kasus atau dilemanya adalah bagaimana pandangan Bu Yus atau bagaimana cara Bu Yus mengisi form tersebut apabila Bu Yus diposisikan sebagai kepala sekolah dari Pak Dodi, sementara Bu Yus sendiri mengetahui kalau kinerja Pak Dodi ini seperti ini. Namun di sisi lain, Bu Yus berkeinginan apabila ini dijawab secara jujur, tentu ini dampaknya juga tidak baik untuk penerimaan dari Pak Dodi di sekolah yang baru beliau. Nah, kalau seandainya Bu Yus sebagai kepala sekolah, saya mohon pendapat atau pandangan dari Bu Yus, kira-kira seperti apa Bu Yus akan mengisi form tentang Pak Dodi ini? Oke, seandainya di sini kami disebutkan sebagai kepala sekolah dan menghadapi kondisi seperti Pak Dodi, memang terasa sulit. Apakah akan menjadi penilaian yang baik atau penilaian yang buruk? Tentu kita bisa dari sejak namun kami di sini mencoba untuk memberi penilaian yang baik terhadap Pak Dodi karena pada dasarnya Pak Dodi ini adalah guru yang baik dan memiliki kompetensi yang sangat bagus. Nah, cuman karena telah melakukan satu kesalahan dan kesalahan tersebut sangat memberi dampak negatif ke sekolah, kami berharap dengan kejadian-kejadian seperti ini, apalagi sampai beliau diputus kontraknya, ini beliau dapat mendapatkan pembelajaran dari kejadian tersebut. Dan berharap di sekolah yang berbeda beliau bisa menjadi. Nah, di sini Pak Dodi ini sebenarnya bisa lebih baik lagi. Nah, namun ya kayak tadi. Jadi intinya kami akan memberi dan memberi kesempatan kedua kepada beliau walaupun kesempatan tidak di sekolah ini dan karena menjadi ya, saya setuju sekali Bu dengan keputusan yang Ibu ambil, memang benar. Kalau saya pun di posisi itu tentu saya akan mengambil keputusan yang sama, karena mungkin sebenarnya kalau kita runtuh kembali permasalahannya, ini dilema mungkin ya Bu. Kalau di dalam materi kami ini masuk ke dalam dilema etika namanya Bu, di mana salah satu sisi
kita sebagai memandang ini adalah aturan dan berkaitan dengan kejujuran juga, tetapi di sisi lain kita ditantang efek samping dari kejujuran kita itu nanti. Nah, seandainya kita menjawab secara jujur, akibatnya apa? Tetapi kalau kita pun bohong, kita juga melawan hati nurani. Nah, itu dilema jadinya. Seperti itu ya, Bian, kira-kira. Ya, benar Bu, ini dilema kebenaran. Nah, di dalam dilema etika ini ada satu paradigma yang mungkin kita berbagi sedikit ya, Bu. Paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Kalau kita lihat dari kasus Pak Dodi ini, Bu, di mana kebenarannya adalah kita harus jujur. Ya, apapun yang terjadi kita harus jujur. Tapi secara kesetiaan sebagai orang yang pernah bekerja sama dengan Pak Dodi, tentu kita menginginkan Pak Dodi ini juga menjadi orang yang jauh lebih baik ke depannya. Atau ini juga di dalam dilema etika masuk ke dalam paradigma jangka pendek dan jangka panjang. Secara jangka pendek mungkin efeknya hanya sekedar pengeluaran Pak Dodi dari sekolah itu atau pemutusan kontrak. Tapi secara jangka panjang ini nanti tentu efeknya juga jauh lebih buruk lagi terhadap Pak Dodi. Seandainya kita mengisi form yang tidak baik sesuai dengan kejujuran, tentunya Pak Dodi efeknya bila tidak diterima juga di sekolah yang namanya. Apabila beliau tidak diterima sebagai kepala keluarga dan namanya beliau ya, tentunya ini juga tidak baik untuk masa depan beliau. Jadi itu mungkin kita berbagi kali ini melihat kasus-kasus seperti ini, tidak kemungkinan ini yang akan kita hadapi nanti ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas pandangan dari Ibu tentang kasus ini, karena ini juga menjadi pengalaman bagi saya sebagai CGP juga nantinya dalam menjalankan berbagai aktivitas ke depannya. Tentunya harapannya ke depan kita semua mampu menjadi orang-orang yang tepat mengambil satu keputusan, bukan keputusan yang berdasarkan aturan, tetapi juga secara etika kita menjadi pertimbangan dan semua keputusan itu, keputusan itu bisa dilatih dengan terus belajar berdasarkan pengalaman orang dan sebagainya ya, dan berbagi ya. Nah, sekali lagi Bu Yus, terima kasih atas pembagian pengalamannya, berbagi pengalamannya. Semoga ke depan kita jauh lebih baik. Terima kasih Bu Yus. Sama-sama.